Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Alivia Wahyuni dengan NIM 210760099. Saya berasal dari kelompok 10 dengan materi konsep sistem dan teknologi informasi dasar-dasar kecerdasan buatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kecerdasan buatan. Pada dasarnya, AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalkan saja melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan maupun penerjemahan, misalnya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kecerdasan buatan sendiri merupakan suatu cabang dalam bidang sains. Komputer sains yang mengkaji tentang bagaimana untuk melengkapi sebuah komputer dengan kemampuan ataupun kepintaran seperti manusia. Definisi AI menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu definisi AI menurut Skalkov pada tahun 1990. Menurutnya, definisi AI yaitu suatu bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku kecerdasan dalam bentuk proses komputasi. Lalu selanjutnya menurut Rich dan Knight pada tahun 1991. Menurut mereka, definisi AI sendiri yaitu studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik lagi. Lalu yang terakhir menurut Luger dan Stubblefield, yaitu pada tahun 1993. Menurut mereka, definisi AI yaitu cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomatisasi perilaku yang cerdas. Tujuan AI sendiri yaitu yang pertama membuat mesin lebih pintar, yang kedua membuat mesin lebih berguna, yang ketiga memahami kecerdasan. Sekarang ini tujuan AI tidak sekedar membuat komputer dapat berpikir, tetapi komputer juga bisa melihat, mendengar, berjalan, dan bahkan bisa merasakan, misalkan saja seperti robot. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michela. Baiklah, perkenalkan, nama saya Michela Kanza Aresta dengan NIM 210761100 akan melanjutkan penjelasan dari Misha tadi yaitu tentang kecerdasan buatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dasar pemrograman dalam kecerdasan buatan. Beberapa teknik kecerdasan buatan yang penting diantaranya yaitu adalah search, use of knowledge, abstraction. Yang pertama adalah search atau pencarian, yaitu menyediakan cara penyelesaian masalah untuk kasus di mana bila tidak ada lagi pendekatan langsung yang dapat digunakan, maka pindahkan kerangka kerja kepada teknik langsung yang mungkin untuk dilekatkan. Kemudian yang kedua adalah use of knowledge atau penggunaan pengetahuan, yaitu menyediakan cara penyelesaian masalah yang lebih kompleks dengan mengeksploitasi struktur dari objek yang terkait dengan masalah tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah abstraction, yaitu menyediakan cara untuk memilah atau memisahkan keterangan dan variasi yang penting dari sekian banyak yang tidak penting, di mana akan mempercepat penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu dasar teknik pemrograman kecerdasan buatan, yaitu algoritma dan data. Pertama, algoritma. Algoritma adalah bidang ilmu yang menjadi dasar banyak ilmu di bidang komputer dan pemrograman. Algoritma juga merupakan dasar dari teknik-teknik yang saat ini berkembang dengan pesat di dunia komputasi. Yang salah satunya yaitu adalah kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adalah data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi dan juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan ke sumber-sumber tertentu. Dalam bidang komputer sendiri, kita pasti tidak asing dengan yang namanya database atau juga software pengolahan data. Kemudian big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Dahulu, orang menganalisis data untuk memahami apa yang telah terjadi. Namun, dengan menggunakan big data dan kecerdasan buatan, sekarang mungkin untuk membuat prediksi di masa depan dan memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Big data dan kecerdasan buatan bekerja dalam timbal balik.
Melalui kedua teknologi modern ini telah membentuk kerjasama yang mengesankan untuk menyediakan proses komputasi pada dimensi yang baru dengan memanfaatkan proses pengulangan data secara terus-menerus dengan intervensi manusia minimum. Mungkin itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairatun Nisa. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa dengan NIM 21076094. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Michelle Akanza Aresta. C. Bidang-bidang kajian dan aplikasi kecerdasan buatan. 1. Pemahaman ucapan atau suara. Teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah pengenalan suara mengandung arti bahwa tujuan utamanya adalah mengenali kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu merupakan tugas pemahaman suara. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seseorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dimengerti oleh komputer. 2. Sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan, serta sistem pengolahan sinyal, merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot, yaitu perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual. Tidak semuanya merupakan bagian dari AL. Robot yang melakukan aksi yang telah diprogramkan dikatakan sebagai robot yang bodoh, yang tidak lebih pintar dari Lev. Robot yang cerdas biasanya mempunyai perangkat sensor seperti kamera yang mengumpulkan informasi mengenali operasi dan lingkungannya. Kemudian, bagian AL robot tersebut menerjemahkan informasi tadi dan merespon serta beradaptasi jika terjadi perubahan lingkungan. 3. Komputer visi merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pandangan. Komputer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri. 4. Robot. Banyak usaha yang diarahkan untuk mendesain robot intelijensi dalam industri. Perkembangan robotik mendorong studi atau penelitian di bidang pengelolaan visual, teknik pemecahan soal atau pengontrolan bagian-bagian robot. Bidang pengelolaan visual penting untuk menambah kemampuan robot. Teknik pemecahan soal berhubungan dengan pembuktian teori. Ini semua berkaitan dengan rancangan suatu pembahasan pemrograman yang lebih tinggi levelnya dan lebih fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.